Shalom, salam sehat, dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama kembali sehati dalam doa pada saat ini. Setelah seharian lamanya kita bekerja, kita beraktivitas, tentu kita mengalami kelelahan, keletihan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Namun semangat, iman dan pengharapan di dalam Tuhan harus tetap ada bagi kita semua. Karena dengan demikianlah kita selalu mendapatkan kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita sehati dalam doa bersama-sama pada saat ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian kita dari PKJ 219 pada bait yang pertama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 26 ayat 24 hingga ayatnya yang 31. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Engkau Bapa kami yang baik, Allah kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk boleh sejenak boleh bersekutu bersama-sama melalui sehati dalam doa pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami, ya Roh Kudus, dalam memahami firman-Mu saat ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, pembacaan kita pada hari ini Kejadian 26 ayat 24 sampai 31. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkan bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Fikhol kepala pasukannya. Tapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukanlah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kamu berkata, Baiklah, kita mengadakan sumpah setia antara
kami dan Engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan Engkau, bahwa Engkau tidak akan membuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu Engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan Engkau pergi dengan damai. Bukankah Engkau sekarang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahan lah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Amin. Merenungkan firman Tuhan pada saat ini, tema renungan kita adalah Allah beserta kita. God bless us. Kita sering mendengar istilah atau ungkapan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan dalam setiap pesan-pesan kita lewat Messenger, lewat WA, selalu ada kata singkat yang tertulis di ujung, di akhir pesan kita, yang mungkin kita singkat dengan GBU. God bless us. Allah beserta kita. Saya yakin kita tahu makna daripada ungkapan ini. Tidak sebuah kata-kata indah semata, tapi di dalam pernyataan ini ada doa dan harapan bahwa kiranya Allah senantiasa beserta kita. Hal ini dialami oleh Ishak dalam pembacaan kita tadi. Ada persoalan yang ia hadapi dengan orang-orang Filistin. Ishak menjadi takut, Ishak menjadi khawatir. Bagaimana menghadapi mereka semua? Mereka kuat, dan Ishak tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dilakukan oleh Ishak hanyalah bahwa ia mengalah, ia menghindar. Ia tidak mau mengalami permusuhan dengan orang-orang Filistin. Namun menarik dalam pembacaan kita pada saat ini, bahwa Tuhan datang kepadanya dan menyatakan bahwa dia adalah Allah ayahnya Abraham. Karena itu penyertaan yang dialami oleh Abraham dari Tuhan adalah penyertaan yang juga akan dialami oleh Ishak dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan mengatakan dalam ayat 24b pembacaan kita tadi, "Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Ya, Abraham memiliki pengalaman yang begitu luar biasa bersama dengan Allah. Ia dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke sebuah tempat yang ia tidak ketahui. Tapi oleh karena penyertaan Allah dan keteguhan iman Abraham, sehingga Abraham dapat mengalami dan menyaksikan kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Termasuk di dalamnya dalam perjalanan menuju ke tempat yang ia tidak ketahui, termasuk di dalamnya ketika ia meminta kepada Tuhan untuk menganugerahkan baginya seorang anak. Dan itu dinyatakan Tuhan dalam masa tua, yang menurut orang tentu sudah tidak bisa lagi untuk memiliki anak. Namun itu terjadi. Semua karena apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Seperti kata tema kita, God bless us. Apa sih yang tidak mungkin? Apa yang tidak bisa ketika Allah beserta dengan kita? Segala sesuatunya pasti bisa mungkin. Karena itu pernyataan Tuhan kepada Ishak adalah juga pernyataan yang sama yang disampaikannya kepada kita dalam kondisi, dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Kita adalah anak Abraham, anak secara iman, bukan anak secara biologis. Tapi janji Tuhan kepada Abraham
adalah juga menjadi janji kita sebagai anak-anaknya. Pertanyaan, apa yang menakutkan kita saat ini? COVID-19, persoalan ekonomi, atau ada hal-hal lain? Pernyataan Tuhan kepada Ishak penghiburan bagi kita semua. Dan mari melakukan langkah yang begitu bijak, yang juga direfleksikan Ishak. Merespon penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita mendapati itu dalam pembacaan kita tadi, bahwa sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Refleksi iman yang sungguh luar biasa, bahwa mengamini penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, mengamini ungkapan God bless us dalam kehidupan kita, harus dinyatakan dalam tindakan yang nyata. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia merespon penyertaan Tuhan itu dengan ungkapan syukur. Ini salah satu bentuk keyakinan yang begitu kuat, yang memang juga dilakukan oleh Abraham ayahnya. Dapatkah kita demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa adakah mezbah-mezbah yang kita dapat nyatakan di hadapan Tuhan sebagai sebuah refleksi iman, ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan atas penyertaannya dalam kehidupan kita? Masih setia ke kita untuk senantiasa sehati dalam doa di hadapan Tuhan, meskipun mungkin sebegitu banyaknya kesibukan yang kita hadapi, meskipun di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Kiranya kita tetap setia di hadapan Tuhan. God bless us akan selalu menjadi bahagian kita. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Kita mengaminkan pemberitaan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita mengucap syukur atas persekutuan yang boleh terlaksana pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk persekutuan sehati dalam doa pada saat ini. Kami bersyukur Engkau menyatakan tuntunan dan kekuatan-Mu bagi kami, penyertaan-Mu bagi kami, untuk selalu dan senantiasa meyakini bahwa Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami. Berkati kami lebih jauh dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dalam berbagai harapan dan kerinduan kami. Terlebih tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa setia di hadapan-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan apa yang senantiasa Engkau firmankan bagi kami semua. Berkati kami pribadi, berkati kehidupan rumah tangga atau keluarga kami masing-masing. Berkati persekutuan di mana kami berada. Berkati seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang boleh mengambil bagian bersama-sama lewat sehati dalam doa pada saat ini. Pada masing-masing kami ada harapan dan kerinduan yang begitu dalam di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Engkau menyertai kami. Berkati kami dalam menghadapi pergumulan bersama saat ini. Lindungi dan peliharakan kami, berikan hikmat bagi kami. Berkati saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan oleh karena kelemahan dan sakit. Berkati pengobatan-pengobatan yang mereka jalani dan tempuh ya Tuhan, agar itu boleh menunjang pemulihan bagi mereka. Berkati kami juga semua dalam melalui hari ini, dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami jikalau pada hari ini begitu banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada saat ini. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Warakas kami mengucapkan terima kasih untuk kebersama-samaan kita pada saat ini. Mari kita pergi dalam kehidupan kita. Mari kita tetap setia melakukan firman Tuhan serta meyakini God bless us adalah sebuah kenyataan, adalah sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Shalom, Bongimelo.